Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan bertambahnya nikmat yang kita rasakan. Yang diantaranya adalah kesempatan untuk kembali bangun dari tidur kita. Kemudian hati kita tergerak untuk amalan akhirat dengan sholat berjamaah bersama-sama. Kemudian kita juga akan menjalankan ibadah agung yang lain, yaitu thalabul ilm. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, ta'ala najlis nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk sebentar, kita menambah iman kita sebentar dalam waktu 1 jam ini. Dan dengan begitu insyaallah kita bisa meraih sebuah keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. ثم قام فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari dia bangun dan sholat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan kebijaksanaannya menjadikan sebagian ibadah lebih agung daripada sebagian yang lain, menjadikan ibadah-ibadah dan amalan yang sederhana berpahala sedemikian besar. Maka lihatlah, hanya dengan beribadah kurang lebih 1,5 jam 2 jam, salat subuh berjamaah disambung dengan zikir dan menghadiri majelis taklim seperti ini, insyaallah juga termasuk zikir. Kemudian ditambah lagi dengan sholat 2 rakaat setelah matahari agak naik, tidak saat matahari terbit langsung. Maka dengan begitu kita bisa mendapatkan pahala yang belum tentu diraih oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang harus mengeluarkan harta yang banyak, kemudian datang ke tanah suci dan beribadah selama berhari-hari bahkan berpekan-pekan di sana. Kita dengan duduk, nggak usah keluar dari kampung kita, nggak usah keluar dari Mataram, insyaallah hanya dalam 2 jam saja kita bisa meraih pahala haji dan umrah yang sempurna. Allahu Akbar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan ini dan atas taufiknya kepada kita. InsyaAllah materi pengajian kita pada pagi hari ini adalah membongkar kiat atau membongkar rahasia sukses Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah sering kita dengar. Hari ini kita ingin mencoba mengenal beliau lebih dekat. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Uthman. Jadi nama sebenarnya adalah Abdullah bin Uthman. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama beliau. Itu adalah kunyah beliau. Dan orang Arab pada umumnya memiliki kebiasaan memakai kunyah. Jadi kalau seorang punya anak, biasanya mereka menggelari diri mereka dengan nama anak mereka yang paling besar. Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, termasuk Abu Bakar di sini meskipun beliau tidak punya anak yang namanya Bakar. Jadi
nama ini akhirnya menjadi lebih terkenal. Gelar ini atau kunyah ini menjadi lebih terkenal daripada nama asli beliau sendiri. Adapun nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Dan ayah beliau juga lebih dikenal dengan nama kunyah beliau, Abu Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Uthman Al-Qurashi At-Taimi. Al-Qurashi artinya beliau termasuk kabilah Quraisy. Dan kita mengetahui bahwasanya Quraisy adalah kabilah dengan garis nasab paling mulia di kalangan bangsa Arab semuanya. Maka beliau adalah seorang bangsawan dan berdarah biru. Beliau digelari dengan gelar Al-Atiq karena ketampanan beliau. Beliau memiliki fisik yang menawan, putih ramping, sehingga digelari sebagai Al-Atiq. Karena orang Arab memberikan gelar Al-Atiq jika seseorang memiliki sifat yang sempurna, yang top gitu, dalam segala hal, baik dalam fisik, dalam ilmu atau yang lain. Seseorang bisa digelari dengan Al-Atiq kalau dalam kelebihan yang dia miliki, dia mencapai titik puncak di dalamnya. Beliau sudah meninggalkan khamr sejak zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah pun saat orang biasa minum khamr ya, dan Islam belum datang, Nabi Muhammad SAW belum diutus, beliau bersama Uthman bin Affan sudah tidak minum minuman keras. Ini menunjukkan bahwasanya saat zaman jahiliyah pun beliau sudah orang baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, kalau akhirnya beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat ini, ya, jadi itu bukan satu hal yang aneh. Karena di zaman jahiliyah pun beliau sudah merupakan orang yang baik. Saat orang begitu rusak, begitu bodoh, beliau sudah menjadi orang yang baik pada masa itu. Maka Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, in faqihu. Sebaik-baik kalian pada zaman jahiliyah adalah sebaik-baik kalian pada zaman Islam kalau mereka faqih, ya, kalau mereka paham agama. Beliau meninggal dalam usia 63 tahun ya, dan sempat menjadi khalifah, memimpin umat Islam, Amirul Mukminin selama 2 tahun 4 bulan ya. Dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalin, as-sabiqun al-awwalun ya, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk al-khulafa'ur rasyidun ya, para khalifah yang mulia, dan juga termasuk al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga dalam satu hadis. Karena para sahabat yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga banyak. Bukan hanya 10 orang ini. Namun ada 10 orang yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sama. Dan beliau mengatakan, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, sampai 10 yang lain. Makanya yang terkenal adalah 10 orang ini. Padahal yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga bukan hanya mereka saja. Ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang terbaik di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan karena generasi sahabat adalah generasi terbaik umat ini, maka otomatis Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang terbaik di umat ini sepanjang sejarah Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah sebuah riwayat di mana Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka beliau mengatakan, Aisyah. Yang paling saya cintai adalah Aisyah. Wa minar rijal, maksud saya wahai Rasulullah dari kalangan pria. Abuha, ayahnya Aisyah. Siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan,
"Lau kuntu muttakhidan ahadan khalilan lattakhadhtu khalilan." Kalau saya boleh untuk memilih seseorang yang khusus, ya, kekasih, yang tidak ada duanya, maka saya akan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Walakin Allah ittakhadhani khalilan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan saya sebagai kekasihnya. Maka Abu Bakar tidak bisa menjadi kekasih saya satu-satunya. Karena saya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya. Maka Abu Bakar adalah akhi wa sahibi fillah. Maka dia adalah saudara saya dan teman saya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaris memberikan wasiat bahwasanya Abu Bakarlah yang layak untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah beliau. Beliau pernah memanggil Aisyah, putri Abu Bakar, "Datanglah ke sini agar kita bisa menulis sesuatu," maksudnya wasiat. Karena saya khawatir nanti akan ada orang-orang yang berharap dia akan menjadi pemimpin setelah saya. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan wasiat tersebut. Jadi beliau tidak menulis wasiat siapa yang akan menjadi pengganti beliau sepeninggal beliau. Dan beliau mengatakan, "Aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar." Allah Subhanahu wa taala enggan, dan orang-orang yang beriman enggan kecuali Abu Bakar. Maksudnya mereka enggan untuk mengangkat pemimpin selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meninggalkan wasiat tersebut karena yakin bahwasanya umat Islam tidak akan berselisih. Semuanya akan sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi sesuai dengan dugaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbicara kepada beliau tentang suatu hal. Maka beliau memerintahkan wanita tersebut untuk datang lain kali. Nanti datang lagi ke sini. Maka si wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya saat saya datang saya enggak mendapatimu lagi, apa yang harus saya lakukan?" Beliau mengatakan, "Kalau begitu datanglah kepada Abu Bakar." Dan saat Nabi Muhammad SAW sakit menjelang ajal beliau, yang menjadi pemimpin sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka saat di awal penentuan khalifah, orang-orang Ansar mengatakan, "Minna amirun wa minkum amir." Wahai orang-orang muhajirin, ini kepemimpinan kita bagi dua. Ada seorang pemimpin di antara kami penduduk Madinah, penduduk asli Madinah, dan satu lagi dari muhajirin yang hijrah dari Mekah. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang-orang Ansar ini, "Apa kalian tidak malu?" kata beliau. "Apa kalian tidak malu ngomong seperti itu? Bukankah kalian sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin salat kita? Maka kalau dalam urusan akhirat saja Rasulullah SAW memilih Abu Bakar untuk menjadi pemimpinnya, maka apalagi dalam urusan dunia." Maka mereka pun malu, mereka pun malu dan kemudian mengatakan, "Iya, kami malu untuk mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan ini." Maka akhirnya umat Islam pun sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pemimpin mereka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga diakui oleh orang-orang terbaik di kalangan sahabat. Umar bin Khattab yang merupakan orang kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdiri di atas mimbar dan mengatakan, "Ala inna khaira hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq. Faman qala ba'da hadha ghaira hadha fahuwa muftarin." Sesungguhnya yang terbaik di antara umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka barang siapa yang mengatakan hal lain setelah khutbah saya ini, maka sungguh dia telah mengada-ada. Pengakuan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang oleh sebagian orang, oleh sebagian firqah
dianggap lebih dari Abu Bakar dan lebih dari para sahabat semuanya. Beliau Ali bin Abi Thalib juga pernah berdiri di atas mimbar Kufah, kemudian mengatakan kepada orang yang hadir di sana, "Ala inna khaira hadhihi al-ummah Abu Bakrin As-Siddiq." Sungguh orang yang terbaik di antara umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Az-Zahabi setelah menyebutkan kisah ini dalam kitab beliau mengatakan, dan kisah ceramahnya Ali bin Abi Thalib di atas mimbar kota Kufah, ya. Kufah di mana, Pak? Di Irak, ya. Ini adalah mutawatir, ya. Sanadnya sangat kuat, ya. Diceritakan oleh banyak sekali orang. Maka kemudian beliau mengatakan, laknat Allah atas orang-orang Rafidhah. Alangkah bodohnya mereka, ya. Imam mereka yang mereka agungkan, ya, Ali bin Abi Thalib, sudah mengatakan yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengatakan tidak, yang terbaik adalah Ali bin Abi Thalib. Dan kalau seandainya mereka sungguh-sungguh mencintai Ali, maka seharusnya mereka menghormati Abu Bakar, menjadikan beliau yang paling afdal, dan tidak justru malah memaki-maki beliau, bahkan mengkafirkan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang buruk hatinya ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengatakan, yang terbaik di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan kalau mereka sudah enggak ada lagi, maka para sahabat semuanya pada derajat yang sama, enggak ada bedanya. Dan perkataan itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengingkari perkataan kami itu. Maka tidak heran kalau para ulama semuanya sepakat mengatakan bahwasanya yang terbaik di kalangan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itulah kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya beliau juga punya banyak kelebihan duniawi, ya. Punya fisik yang luar biasa bagus, ya. Kemudian memiliki jabatan yang terhormat, ya. Memiliki ilmu yang banyak. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah salah satu tokoh ulama di kalangan sahabat, ya. Bahkan sebagian sahabat mengatakan kana a'lama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kami. Maka itu adalah indikasi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling ulama di kalangan sahabat bahkan. Dan beliau juga orang yang kaya raya. Namun bukan semua kelebihan dunia ini yang telah membuat beliau menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Dan pagi hari ini kita ingin membongkar rahasia. Kiat apa, ya? Rahasia apa yang telah menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sampai ke derajat yang sedemikian tinggi? Saya merangkum rahasia ini dalam 7 poin. Dalam 7 poin. Yang pertama adalah sabiq dalam Islam dan iman yang kuat. Sabiq artinya menjadi orang yang pertama kali masuk Islam, atau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dan tentunya ini adalah sebuah keutamaan dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal." Tidak sama antara orang-orang yang menafkahkan hartanya sebelum penaklukan Mekah dan berjihad sebelum penaklukan Mekah. Tidak sama mereka itu dengan orang-orang yang baru berjihad dan bersedekah setelah ditaklukkannya Mekah. Tentunya para sahabat semuanya adalah orang-orang pilihan. Orang yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah pun, mereka juga orang-orang yang utama. Namun tidak masalah kalau kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang masuk Islam terdahulu, mereka juga memiliki kelebihan di atas yang lain. Maka para sahabat membedakan itu. Kalau ada sahabat yang digelari Al-Badri, itu artinya apa? Ikut perang Badar. Itu artinya mereka termasuk orang-orang yang pendahulu, yang sudah ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau. Itu menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Katanya kalau di Indonesia Al-Badri itu menjadi padri katanya.
Pernah dengar perang Badri itu katanya dinisbatkan kepada Al-Badri ini. Tidak sama. Orang yang masuk Islam dengan resiko dikucilkan oleh kaumnya, diusir dari rumahnya, kemudian mereka berani mengambil resiko itu. Tidak sama keberanian yang seperti itu dibanding dengan orang-orang yang baru masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan. Setelah Mekah takluk, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya adalah penaklukan kota Mekah. Maka dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Setelah Mekah takluk, resiko masuk Islam sudah tidak seperti dulu lagi. Orang yang masuk Islam sudah aman, damai karena Mekah dan Jazirah Arab sudah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berselisih dengan Umar bin Khattab. Keduanya adalah orang-orang yang utama di kalangan umat ini. Namun mereka juga adalah manusia biasa. Kadang-kadang terjadi perselisihan di antara mereka. Maka dalam perselisihan ini Umar bin Khattab marah kepada Abu Bakar sampai-sampai beliau menutup pintu keras-keras di depan muka Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, "A'antum tariku li sahibi?" Beginikah kalian bersikap kepada sahabat saya ini? Maka Abu Bakar datang kepada wahai Rasulullah, inni lakuntu ana azlim. Wahai Rasulullah, saya yang salah, saya yang zalim dalam masalah ini. Jangan marahi Umar. Tapi Rasulullah SAW tetap marah. Dan beliau mengatakan, saya datang kepada kalian. Kemudian saya mengatakan, aku adalah Rasulullah SAW. Dan kalian mengatakan, engkau telah berdusta. Dan saya datang kepada Abu Bakar. Dan saya mengatakan kepadanya, aku adalah Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, engkau telah benar dan jujur wahai Muhammad. Maka Abu Bakar As-Siddiq beriman kepada beliau langsung. Ammar bin Yasir mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW. Dan saat itu tidak ada yang bersama beliau dalam Islam kecuali 5 orang budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Maka tiba-tiba gunung Uhud ini bergetar. Dan Nabi Muhammad SAW menginjakkan kaki beliau di atas Uhud, ya, menginjakkannya, menghentakkannya. Kemudian mengatakan, "Uthbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun aw siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan ada 2 orang syahid, 2 orang syuhada. Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. 2 orang syuhada adalah Umar dan Uthman. Saat keduanya masih hidup, Nabi Muhammad SAW sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya keduanya akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan itu yang terjadi. Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan semuanya dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Adapun Siddiq, beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar dan Siddiq adalah sahabat utama setiap nabi. Setiap nabi punya sahabat utama, dan Siddiq di antara umat ini adalah Abu Bakar. Kenapa disebut Siddiq? Karena kejujuran beliau dan karena kuatnya iman beliau. Maka beliau menjadi orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi iman yang kuat. Sampai-sampai Bakar bin Abdullah Al-Muzani mengatakan, Abu Bakar itu tidak melebihi kalian, tidak unggul atas kalian karena banyaknya sholat atau banyaknya puasa, tapi dengan sesuatu yang ada dalam hatinya, iman yang kuat, keyakinan yang kuat. Dan
pribadi yang tegar. Rahasia yang kedua adalah pribadi yang tegar. Pribadi yang tegar yang tercermin dalam sikap beliau saat menghadapi musibah akbar umat Islam, yaitu kematian Nabi Muhammad SAW. Musibah akbar umat Islam yang membuat orang sekali Umar bin Khattab agak goyah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak goyah menghadapi kematian Nabi Muhammad SAW ini dan tetap tegar dengan keimanan beliau yang kokoh. Saat meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab datang dan naik ke atas mimbar Masjid Nabawi. Kemudian mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak meninggal, beliau tidak mati, dan beliau akan bangun lagi untuk kemudian memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwasanya beliau meninggal. Kata Umar bin Khattab setelah sadar nantinya, setelah menyadari kekeluaran beliau, wallahi kata beliau, demi Allah, enggak ada yang terdetik di benak saya saat itu kecuali ucapan itu saja. Sebuah perkataan yang batil jelas. Tapi itu yang terjadi pada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau sedang menghadapi musibah akbar, menghadapi kematian orang yang paling beliau cintai, yang lebih beliau cintai daripada ibu dan keluarga beliau sendiri. Kita saat menghadapi musibah, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, apalagi kalau meninggalnya mendadak. Kadang-kadang kita berbuat yang enggak masuk akal. Yang kita berpikir, kok bisa saya bersikap seperti itu? Itulah yang terjadi pada Umar bin Khattab. Maka orang sekali beliau pun sempat goyah menghadapi kematian Nabi Muhammad SAW. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar berita ini, maka beliau segera datang ke Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan saat mendengar Umar bersumpah serapah, ala rislika ayyuhal halif, wahai orang yang sedang bersumpah serapah, pelan-pelan. Kemudian beliau masuk melihat jenazah Rasulullah SAW dan mencium jenazah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan, wahai Rasulullah, engkau wangi baik saat masih hidup maupun saat sudah meninggal. Dan Allah tidak akan memberikanmu dua kali kematian. Engkau hanya akan merasakan satu kematian yang ini saja. Enggak ada dua kematian bagimu, wahai Rasulullah SAW. Kemudian beliau datang ke Masjid Nabawi, menyuruh Umar bin Khattab turun, dan kemudian beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad SAW, maka ini Muhammad sudah meninggal hari ini. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggal. Allah Subhanahu wa taala akan tetap hidup. Kemudian beliau menyitir firman Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya sudah dihafal oleh para sahabat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal, dan mereka juga semuanya akan meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Sesungguhnya Muhammad itu tidak lebih dan tidak bukan hanyalah seorang rasul yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul yang lain. Maka kalau akhirnya dia meninggal atau terbunuh, akankah kalian kembali dan berbalik keluar dari Islam? Maka orang-orang pun menangis semuanya mendengar khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Rahasia yang ketiga, banyaknya sedekah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Urwah bin Zubair mengatakan bahwasanya pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau memiliki harta sebanyak 40.000 dinar.
40.000 keping emas. Setiap kepingnya beratnya 4/4 gram. Beliau punya 40.000 biji itu. Yang kalau kita kurskan dengan uang pada zaman kita ini, kira-kira akan muncul angka 85 miliar. Ada yang punya uang 80 miliar di sini. Ada yang mungkin di Mataram ada beberapa yang punya ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah punya uang sebanyak ini saat dunia masih tertutup, saat rezeki masih susah. Di zaman kita dunia semakin terbuka, cari uang semakin mudah dari tahun ke tahun. Maka orang yang punya 85 miliar di zaman kita bukan orang yang paling kaya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq sudah memiliki uang ini pada zaman itu, 14 abad yang lalu beliau sudah punya ini. Dan saat beliau dipilih menjadi khalifah, maka beliau masukkan semua harta ini, semua harta yang beliau miliki saat itu ke Baitul Malil Muslimin, ke Baitul Mal, ke kas negara. Kemudian beliau mengatakan, dulu saya tersibukkan oleh uang ini, saya bisa untuk berniaga berdagang dengan uang ini. Adapun sekarang saya sudah menjadi abdi umat Islam dan saya enggak sempat lagi untuk berdagang. Maka beliau masukkan uang yang ada pada beliau saat itu semuanya ke Baitul Malil Muslimin. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Enggak ada harta yang bermanfaat untuk saya, untuk dakwah saya, lebih dari bermanfaatnya hartanya Abu Bakar. Kenapa? Karena di samping banyak harta ini diberikan, dinafkahkan, disedekahkan kepada Rasulullah SAW saat beliau belum punya donatur. Saat dakwah beliau sedang dirintis, masih dirintis. Belum ada donatur, belum punya banyak orang yang membantu. Dan saat itu yang membantu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini mengajari kita sebuah seni dalam berderma, seni dalam bersedekah. Kalau kita punya teman, saudara yang merintis lembaga dakwah, yayasan dakwah, pesantren, sekolah Islam, biasanya mereka paling sulit, paling susah saat masa-masa rintisan itu. Lempar program ke sana kemari nggak dipercaya orang. Padahal program harus segera dimulai. Maka orang yang membantu dakwah saat dirintis seperti ini, meskipun yang diberikan hanya sedikit, itu sangat sekali terasa, sangat besar nilainya. Dan lembaga-lembaga ini suatu saat akan sampai kepada fase di mana mereka cukup kuat. Namun biasanya donatur atau donasi itu baru muncul saat lembaga sudah kuat, sudah bangunannya sudah tinggi-tinggi, kegiatannya sudah banyak. Baru saat itu donatur beramai-ramai menyumbang. Nah, kalau kita mau meniru Abu Bakar As-Siddiq, kita harus meneladani beliau dengan belajar seni beliau ini, ikut membantu dakwah yang sedang dirintis. Dengan begitu insya Allah kita akan bisa juga mendapatkan sunnah hasanah karena barangkali dengan begitu kita menjadi yang pertama bersedekah dan memberikan inspirasi untuk orang lain untuk membantu dakwah atau lembaga pendidikan tadi itu. At-Tusi dalam mustakhraj beliau menyebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan pas hari itu saya sedang punya banyak uang. Maka saya katakan, hari ini saya akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena selama ini Umar bin Khattab selalu kalah. Maka Umar mengatakan, hari ini insya Allah saya akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan harta beliau. Dan Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu di rumah? Beliau mengatakan, seperti itu juga wahai Rasulullah. Berarti berapa sedekahnya Pak? Separuh. Jadi separuh disedekahkan, separuh ditinggalkan untuk keluarga di rumah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang dengan hartanya dan beliau serahkan kepada Rasulullah SAW.
Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu di rumah? Wahai Rasulullah, untuk keluarga saya di rumah, saya hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Berapa yang disedekahkan, Pak? Semua harta beliau disedekahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab mengatakan, la asbiquka ila syai'in abadan. Wahai Abu Bakar, aku enggak akan pernah bisa mengalahkanmu terus-menerus kalau caranya seperti ini. Tapi para ulama menyebutkan, ya, para ahli hadis, bahwasanya sanad kisah ini lemah. Tapi enggak masalah, kita anggap sebagai sebagai istiqnas, ya, sebagai penguat saja, sebagai penguat kabar kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau ini dikatakan lemah oleh sebagian ulama atau oleh para ulama hadis, kita tambah lagi dengan kisah yang lain yang sahih. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala ibni ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an yang segar, yang asli seperti saat diturunkan, maka hendaklah dia belajar kepada Abdullah bin Mas'ud ibnu ummi abd. Maka kata Umar bin Khattab, oh ini peluang beramal. Jadi Pak, amalan dalam Islam itu bukan hanya dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Puasa amalan dalam Islam itu bisa berupa memberikan kabar gembira kepada orang lain. Saya harus menjadi orang yang pertama menyampaikan kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud agar dia gembira. Maka malam itu juga Umar bin Khattab mengetuk pintu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud keluar dan mengatakan, wahai Umar bin Khattab, ada apa gerangan kok tengah malam seperti ini datang ke rumah saya, datang ke rumah saya. Wahai Ibnu Mas'ud, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar, yang asli sebagaimana saat diturunkan, maka hendaklah dia belajar kepada Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka wahai bin Mas'ud, saya ingin menjadi orang yang pertama kali menyampaikan berita ini kepadamu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, terima kasih wahai Umar bin Khattab, tapi mohon maaf, tadi Abu Bakar sudah datang sebelum kamu. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, kalau Abu Bakar begitu, maka itu enggak aneh, karena memang dia selalu mengalahkan saya. Tidaklah kami berlomba-lomba dalam suatu kebaikan kecuali dia mengalahkan saya dalam lomba itu. Kita di sini melihat semangat berlomba-lomba para sahabat, dan itu adalah sebuah kebaikan. Namun kita melihat Umar bin Khattab merasa bersaing dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar tidak merasa bersaing dengan Umar bin Khattab. Kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada Umar, karena Abu Bakar As-Siddiq mempelajari sebab-sebab turunnya rahmat, sebab-sebab datangnya pahala. Kemudian dia mengamalkan sebab-sebab itu tanpa merasa bersaing dengan orang lain. Adapun Umar bin Khattab, maka saat beramal dia merasa bersaing, merasa berlomba dengan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab juga bagus, berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, yang belajar agama saja, belajar sebab-sebab turunnya rahmat kemudian diamalkan tanpa merasa bersaing, itu lebih baik dan lebih afdal dalam timbangan agama kita. Hal ini mengingatkan pesan para ulama yang mengatakan, kalau ada orang lain yang mengalahkan Anda dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Rahasia yang keempat. 4 apa 5? Yang keempat adalah berbuat adil saat memerintah umat Islam. Saat Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengatakan, ilayyal qadha, biarkan saya yang menjadi qadhinya. Dan
Abu Ubaidah mengatakan, biar saya yang menjadi bendaharanya. Ini min bab ij'alni ala khazainil ard. Seperti perkataan Yusuf menawarkan, karena memang mampu, merasa mampu, daripada dipegang oleh orang yang tidak capable, mending saya yang menawarkan jabatan tersebut. Maka kata Umar, kadang-kadang saya duduk sebulan nggak ada kerjaan sebagai qadhi, karena nggak ada orang yang berselisih pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, pada zaman pemerintahan Abu Bakar ini, dan sangat jarang-jarang sekali. Di akhir jabatan beliau mengatakan kepada putri beliau Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya sejak saya menjadi khalifah, sejak saya memegang urusan umat Islam ini, kita sekeluarga tidaklah pernah makan kecuali seperti makanan mereka. Kita tidak pernah makan dinar dan dirham mereka. Kita makan seperti makanan mereka yang tidak enak, yang kasar. Kita memakai pakaian yang kasar juga seperti pakaian-pakaian mereka. Dan tidak ada harta umat yang kita pakai kecuali 3, yaitu seorang budak Ethiopia sebagai pembantu beliau, seekor unta sebagai kendaraan dinas beliau, dan sepotong kain yang mungkin kalau zaman kita sekarang seperti pakaian dinas begitu. Cuma 3 itu yang diambil dari harta negara, dari kas negara. Kemudian beliau berpesan, wahai Aisyah, kalau saya meninggal nanti, tolong berikan 3 barang ini kepada Umar bin Khattab. Semuanya dikembalikan kepada negara, dan itu sekaligus sebagai isyarat bahwasanya yang akan menjadi pemegang tampuk pimpinan setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Andai para pejabat kita, para pemimpin kita, para pemimpin umat Islam semuanya meneladani hal ini, menjadikan jabatan sebagai ladang ibadah, menjadikan jabatan sebagai tempat untuk beramal, sebagai pintu surga, bukan justru malah menjadi tempat menumpuk harta, menumpuk keuntungan duniawi yang akhirnya malah memberatkan pertanggungjawaban dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang kelima adalah berjuang untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Berjuang untuk Nabi Muhammad SAW, membela beliau, melindungi beliau, dan juga untuk umat Islam. Urwah bin Zubair mengatakan, saya bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang hal paling sadis, hal paling keras yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang sholat. Kemudian dia melilitkan kain pada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencekik beliau dengan kain itu. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid sehingga melepaskan ikatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemani Rasulullah SAW saat hijrah dengan semua perjuangannya. Beliau membebaskan Bilal, Amir bin Fuhairah, dan budak-budak yang lain. Bahkan beliau mencintai keluarga Rasulullah SAW lebih dari keluarga beliau sendiri. Mencintai keluarga Rasulullah SAW lebih daripada keluarga beliau sendiri. Maka saat Fatimah binti Muhammad SAW datang kepada Abu Bakar dan bertanya tentang warisan, jatah warisan Fatimah, Abu Bakar mengatakan, wahai Fatimah, sungguh kalian ini, keluarga Rasulullah SAW ini lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri. Tapi wahai Fatimah, mohon maaf, wasiat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inna ma'syaral anbiya la nurath. Kami para nabi, hartanya tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan, warisan kami menjadi sedekah untuk kami. Maka wahai Fatimah,
engkau tidak berhak untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagian dari potret perjuangan beliau dalam membela beliau dan umat Islam. Rahasia yang keenam adalah pengumpulan mushaf. Kita mengetahui bahwasanya di zaman Nabi Muhammad SAW beliau melarang mushaf dikumpulkan. Mushaf belum dikumpulkan, masih terpisah-pisah ya, di berbagai tempat ya. Kemudian ketika pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, banyak penghafal Quran yang terbunuh. Maka beliau khawatir suatu saat Al-Quran ini hilang. Maka beliau beristihad untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu tempat, dalam satu mushaf. Maka pengumpulan Al-Quran dalam satu tempat, dalam satu dalam satu kitab, satu buku, itu adalah contoh dan inspirasi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang mencontohkannya. Maka semua pencetakan Al-Quran dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai zaman kita ini, Quran yang ada di rak-rak masjid kita ini, yang dicetak di berbagai kota di penjuru dunia ini, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahalanya. Pahalanya mengalir untuk Abu Bakar As-Siddiq. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang menciptakan sunnah hasanah, memberikan contoh yang baik, maka dia berhak untuk mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Pahala orang yang terinspirasi oleh contohnya, oleh keteladanannya sampai hari kiamat kelak. Dan Abu Bakar adalah yang telah memberikan kita teladan dalam mengumpulkan mushaf. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "A'zamun nasi ajran fil masahif Abu Bakar. Kana awwala man jama'a al-Qur'ana bainal lawhain." Orang yang paling banyak pahalanya dalam pengumpulan mushaf atau dalam mushaf secara umum adalah Abu Bakar. Karena dialah yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an di antara dua papan, kata beliau. Rahasia yang terakhir, rahasia yang ketujuh adalah banyak beramal secara umum. Banyak beramal secara umum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat beliau dan beliau bertanya, "Ayyukum asbahal yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar yang mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Abu Bakar lagi mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Pertanyaan keempat, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Maka Abu Bakar lagi yang mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan, "Majtama'na fi mu'minin illa dakhalal jannah." Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seseorang mukmin. Maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Ini Pak, jadi kalau kita ingin masuk surga, ini salah satu kiatnya. Mengumpulkan 4 amalan yang kalau kita pikir-pikir ternyata menunjukkan luasnya pintu beramal dalam Islam. Amalan yang sifatnya ibadah mahdhah, ibadah murni itu kan hanya puasa saja di sini. Yang lain adalah ibadah-ibadah sosial semuanya. Dan itu semuanya dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita kalau ingin mengumpulkannya biasanya yang paling sulit mencari orang meninggal. Sudah puasa orang miskin banyak dicari dengan mudah Orang sakit di rumah sakit juga banyak, tapi kadang-kadang kita nggak ketemu dengan yang meninggal pada hari itu. Terus gimana caranya biar bisa mengumpulkan keempat amalan ini?
Kalau malam kita mendengar ada informasi orang meninggal, Pak, niatkan besok puasa. Besok puasa gitu. Nah, untuk nambah mencari memberi makan pada orang miskin itu banyak gampang gitu. Ditambah lagi mencari orang sakit, ini kalau nggak ada di sekitar kita jenguk ke rumah sakit umum sana, pasti banyak di sana insyaallah. Itu kiatnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq, hal ini juga tercermin dalam semangat beliau dan cita-cita beliau yang tinggi. Suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang beramal saleh di dunia itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dan masing-masing orang itu akan dipanggil dari pintu amalan andalannya. Beliau mengatakan yang amalan andalannya adalah salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Yang banyak berjihad dia akan dipanggil dari pintu jihad. Yang banyak sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Yang banyak puasa dipanggil dari pintu puasa. Enggak ada pintu puasa. Namanya pintu Rayyan, pintu Rayyan. Surga semuanya ada berapa, Pak? Ada berapa surga? Ada berapa pintu surga maksud saya? Ya, pintu surga semuanya ada 8. Kemudian saat mendengar hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, sebenarnya kalau seorang di antara kami dipanggil dari satu pintu saja, itu sudah cukup. Tapi saya penasaran, wahai Rasulullah, akankah ada seorang di antara kami, akankah ada di antara umat ini yang nanti akan dipanggil dari pintu surga yang 8 semuanya?" Lihat semangatnya Abu Bakar As-Siddiq. Cita-citanya yang tinggi, ya. Cita-citaku setinggi Firdaus katanya. Harus tinggi cita-cita itu. Jangan minta surga yang paling rendah, minta Firdaus, ya, yang paling tinggi, yang paling tengah. Ya. Kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, kata Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Abu Bakar, ya. Enggak cukup dengan surga yang apa adanya, tapi beliau mencari yang paling tinggi. Enggak cukup ingin dipanggil dari satu pintu, tapi kalau bisa dipanggil dari semua pintu, kenapa tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, benar wahai Abu Bakar, akan ada di antara umat ini yang dipanggil dari semua pintu, dan aku berharap engkau termasuk salah satu di antara mereka itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya pintu yang lain adalah namanya adalah pintu haji, ya. Tadi sudah 4, pintu sholat, pintu jihad, pintu pintu sedekah, kemudian pintu Rayyan untuk orang-orang yang banyak berpuasa. Masih ada pintu haji, pintu kadhmul ghaid, ya, menahan amarah, ya. Pintu tawakal yang ke-7. Yang ke-8 diperselisihkan antara pintu zikir atau pintu ilmu. Jadi ilmu pun memiliki pintu khusus yang darinya nanti para ulama, ya, atau orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu selama di dunia dan menjadikan itu sebagai amalan andalan mereka akan dipanggil darinya. Pertanyaannya, kalau sampai ada di antara kita yang dipanggil dari lebih dari satu pintu nanti, Pak, apa enggak malah bingung, Pak, masuk dari pintu yang mana? Kata Ibnu Hajar juga enggak perlu bingung, ya, karena pemanggilan dari semua pintu itu hanya sebagai bentuk pemuliaan saja, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang yang beramal, yang sudah capek beramal di dunia. Di dunia mereka enggak boleh cari pujian, Pak. Enggak boleh riya. Kalau riya batal amalan itu. Tapi saat di akhirat, saat sudah tibanya waktu hisab, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan itu. Enggak usah kita cari, Allah akan berikan. Jadi sangat bodoh kalau orang, ya, mencari muka di dunia, ya. Mencari pujian dari orang saat beramal, karena itu justru akan membuat amalan dia sia-sia. Mintalah kepada Allah saja, dan nanti biarlah kemuliaan itu kita dapatkan di akhirat nanti. Tanpa kita cari, tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikannya saat di akhirat nanti. Kata Ibnu Hajar, ada sebagian orang, ada sebagian umat ini akan dipanggil dari pintu surga, ya, dari lebih dari satu pintu, bahkan mungkin dari pintu surga semuanya, sebagai bentuk tasyrif, pemuliaan, takrim, ya, pemuliaan.
Namun mereka tetap hanya akan masuk dari satu pintu saja, yaitu pintu amalan yang paling andal di antara 8 amalan yang semuanya andal itu. Ya, inilah rahasia keberhasilan dan sukses Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi yang terbaik dari kalangan sahabat, dan dengan begitu beliau menjadi yang terbaik dari kalangan umat ini sepanjang sejarah setelah nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sabiq dalam Islam, iman yang kuat, pribadi yang tegar, banyak bersedekah, adil saat memerintah, berjuang untuk Nabi Muhammad SAW, mencintai beliau, keluarga beliau, dan juga berjuang untuk umat Islam. Kemudian pengumpulan mushaf, dan yang terakhir banyak beramal secara umum. Jelaslah di sini bahwasanya yang telah membuat beliau hebat bukan ketampanan beliau, bukan harta beliau yang banyak. Harta yang banyak kalau nggak disedekahkan ya nggak akan mengangkat derajat kita. Bukan jabatan beliau. Jabatan kalau nggak dipakai untuk mengabdi, untuk menumpuk pahala, justru akan membuat langkah kita di akhirat berat. Bukan pula darah biru beliau, darah bangsawan beliau. Beliau diberikan semua kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak membuat beliau terlena, tidak membuat beliau lupa. Beliau tahu bahwasanya semua kelebihan ini tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa meraih kedudukan yang tinggi, untuk bisa meraih surga, beliau harus beramal, harus bertakwa, harus mensucikan hati dan membersihkan diri. Itulah timbangan Islam yang adil, ya. Dan kita para hadirin sekalian mungkin tidak bisa meniru ketampanan Abu Bakar, ya. Mungkin kita juga tidak bisa sekaya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak bisa mengganti darah kita menjadi darah biru, ya. Tidak bisa menjadi pejabat juga. Dan memang gak perlu kita meneladani beliau dalam kelebihan-kelebihan ini. Yang perlu kita teladani beliau adalah amal beliau, takwa beliau. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa menjadi orang yang paling bertakwa. Kita semuanya bisa menjadi orang yang paling banyak beramal dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya bisa menjadi orang yang paling suci hatinya tanpa terhalang oleh semua kekurangan yang kita miliki. Dan itulah yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi yang terbaik. Barangkali cukup ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, ya, untuk mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang baik-baik dari perkataan yang kita dengar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para teladan Islam yang lain. Demikian Allah taala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.